Hai semuanya, apa kabar? Terutama teman-teman Cancer dan Cancer Rising yang manis. Tapi, kalian bisa juga jadi galak kalau kamu merasa under pressure atau dalam tekanan dan kepepet. Kali ini kita bahas tentang transit Pluto di Aquarius yang akan berlangsung selama 2 dekade atau 20 tahun ke depan sampai 2044. Sebetulnya terjadinya dari 2023 sih. Tapi, selama 20 tahun ke depan, itu akan jadi momentum penuh transformasi, bahkan mungkin penuh drama dan a lot of aha and eureka moments buat kalian. Bersiaplah, karena Pluto itu nggak akan main-main. Apalagi, ini transitnya akan terjadi di 8th house kalian, atau rumah ke-8, yang mungkin bisa terasa intens banget. Tapi siapkah kamu menggali dan memahami sisi diri kamu yang terdalam? Karena saat Pluto berada transit di Aquarius ini selama 20 tahun ke depan buat teman-teman Cancer dan Cancer Rising, fokusnya adalah 8th house seperti aku bilang tadi. Ini adalah rumah atau aspek dalam astrologi di birth chart kalian yang erat kaitannya dengan transformasi secara mendalam, in-depth transformation, keuangan, joint ventures, warisan, aset, keuangan bersama, hingga hal-hal yang mungkin sifatnya tabu seperti seksualitas dan kematian. Tapi jangan langsung panik, jangan langsung takut, jangan langsung insecure atau worry atau gelisah atau cemas berkelanjutan. Intinya sebetulnya adalah you're gonna be experiencing like in-depth major transformation for the upcoming in the next 20 years. Kamu akan mengalami perubahan yang besar-besaran banget dalam hidup kamu, terutama di area-area yang sempat kamu anggap tabu atau penuh misteri. Karena Pluto itu adalah planet yang erat kaitannya dengan transformasi, regenerasi, tapi juga perubahan yang mendalam dan permanen. Transit Pluto di rumah ke-8 itu akan mengajak kamu menggali mungkin luka-luka lama atau luka-luka emosional lama yang mungkin belum sempat kamu proses dan belum sempat kamu sembuhkan. It might not be easy, mungkin ini bukan jadi proses yang mudah. Tapi percayalah kalau proses healing ini tuh sebetulnya penting dan perlu banget kamu lewati agar kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Misalnya, kamu perlu akhirnya menghadapi luka dan trauma masa lalu yang selama ini kamu hindari. Tapi setelah itu, percaya deh kalau kamu akan merasa lebih kuat, lebih bebas, lebih lepas, free. Contoh kasus, bayangkan ada seorang yang punya placement Cancer Rising yang selama ini takut banget untuk membicarakan tentang trauma, tentang pengalaman dia pernah dikhianati atau pengkhianatan di masa lalu. Transit ini bisa jadi momen di mana mereka akhirnya perlu membuka diri, entah lewat terapi atau akhirnya berani curhat ke orang-orang terdekat atau orang yang mereka percaya. Dan hasilnya, mereka jadi bisa menciptakan hubungan-hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna di masa depan. It's very powerful, right? Powerful banget kan? Dan dari sisi materi, transit ini juga bisa berkaitan dengan mengubah bagaimana cara kamu memaknai keuangan bersama, investasi, dan warisan. Karena transit Pluto di rumah ke-8 ini mungkin bisa bikin kamu harus mengatur ulang tentang strategi finansial kamu. Jangan heran kalau misalnya ada perubahan yang sifatnya besar dalam uang, pembagian harta warisan misalnya, atau keputusan atau kebutuhan untuk kamu berinvestasi dalam jangka panjang. Tapi hati-hati, oke? Hati-hati teman-teman Cancer, terutama Cancer Rising, karena Pluto juga bisa membawa drama, atau masalah, atau ujian ya, sebutlah ujian, di hal-hal yang ada kaitan dengan keuangan bersama. Misalnya konflik dengan pasangan soal bagaimana cara kalian memandang keuangan, atau konflik dengan keluarga, atau bahkan kasus hukum terkait harta dan kepemilikan. Jangan panik, ingat jangan panik. Kuncinya adalah transit ini akan memaksa kamu untuk tetap memprioritaskan komunikasi dan transparansi. Jangan takut buat ngomong jujur. Walaupun awalnya gak gampang buat kamu melatih diri agar bisa berbicara dengan jujur. Tapi di sisi yang bersamaan, etos itu juga ada kaitan dengan intuisi dan koneksi spiritual. Jadi, selama transit ini, aku gak kaget kalau misalnya banyak di antara kalian yang bilang kamu jadi lebih peka feelingnya, atau intuisi kamu jadi semakin kuat,
Atau kamu mulai tertarik dengan astrologi, meditasi, tarot, atau kamu tertarik buat memperkuat koneksi kamu dengan spiritualitas dalam cara apapun. Atau kamu menggali bakat-bakat dan potensi-potensi talenta spiritual kalian. Aku gak kaget. Mungkin ya kamu juga jadi lebih tertarik mempelajari atau nonton-nontonin video-video tarot, video astrologi, dan kenalan sama dirimu yang lebih dalam lagi. Aku bilang tadi di awal, kalau misalnya transit Pluto itu gak akan cuman bawa petaka, tapi juga bisa bawa berkat dan rezeki. Di sisi lain, transit ini bisa membawa kamu ke kedalaman dalam hubungan intim. Kalian itu identik dengan karakteristik romantis, tapi mungkin sulit membuka diri. Nah, transit ini bisa mungkin jadi momen dimana kamu menemukan hubungan kamu dengan orang lain itu jadi lebih intens, ya lebih mendalam, dan ya sexually fulfilling, lebih memuaskan secara seksual, baik secara emosional maupun fisik juga, seperti aku bilang tadi. Contoh kasus lain. Misalnya ada Cancer Rising yang selama ini merasa kayak kamu gak punya hubungan yang bener-bener klik, nyaman, nyambung, 100% diterima, dihargai. Tapi selama transit Pluto di Aquarius nanti, kamu mungkin bisa bertemu dengan seorang yang bisa mengubah hidup kamu 180 derajat. Atau seseorang yang bisa membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau hubungan kamu dengan pasangan kamu pun juga jadi lebih intens. Mungkin gak 100% akan mulus-mulus terus, tapi sangat transformatif. Dan dari sini mungkin kamu akan belajar tentang makna komitmen dan makna kepercayaan yang sejati. Tapi, kalian perlu perhatikan dan mengantisipasi kalau rumah ke 8 house itu juga, aku bilang tadi kan, ada kaitan dengan death atau kematian atau perpisahan. Dan sangat mungkin ada hal-hal yang perlu kamu lepaskan. Karena 8 house juga erat kaitannya dengan pelepasan atau kehilangan bahkan. Mungkin kamu akan dipaksa semesta dalam cara apapun untuk melepaskan hal-hal yang gak lagi cocok atau gak lagi selaras dan gak lagi sejalan dalam hidup kamu. Entah itu hubungan, kebiasaan, habit, atau bahkan pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan lama. Yang mungkin awalnya bisa terasa berat. Tapi percaya deh, segala hal ini tujuannya untuk kebaikan kamu sendiri kok di masa depan. Dan yang menarik adalah, setelah kamu berhasil mampu melewati proses releasing atau pelepasan ini, melepaskan diri dari situasi yang membebani kamu, dari situasi yang gak enak, kamu bisa merasa lebih ringan, kamu bisa merasa lebih bebas. Dan banyak Cancer Rising dan Cancer Placements yang aku yakin selama transit 2 dekade ke depan, selama transit Pluto di Aquarius ini, kamu akan menemukan kekuatan batin yang selama ini kamu tersembunyi, gak kamu sadari. Mungkin selama ini kamu pikir kamu baru bisa menemukan kekuatan atau validasi dari eksternal, dari luar. Tapi kamu akan sadar kalau misalnya ternyata kekuatan sejati itu muncul dari dalam. Dan kamu juga akan belajar kalau misalnya you're stronger than you thought you are. Kamu jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Dan saran buat kalian teman-teman Cancer, terutama Cancer Rising adalah jangan takut untuk menghadapi emosi kamu sendiri. Jangan takut untuk menghadapi emosi mendalam kamu sendiri, atau berusaha untuk membuat perubahan yang secara besar-besaran, secara mendalam. Terima proses healing itu sebagai bagian dari proses yang memang perlu kamu hargai. With open heart and open mind. Dengan hati yang terbuka. Jangan lupa untuk terus menjaga batasan atau boundaries dalam hubungan. Terutama dalam hubungan yang mungkin melibatkan segala hal ada kaitan dengan warisan, aset, atau komitmen jangka panjang dan komitmen besar. And last but not least, most importantly, ini yang paling penting, jangan takut percaya sama intuisi kamu. Anytime, anywhere, whatever it says, kapanpun, dimanapun, apapun yang dia bilang. Kalau kata hati kecil kamu misalnya bilang, this is it, ini itu loh jawabannya, ini loh jalannya, percaya deh, hati kamu gak mungkin bohong. Jadi, teman-teman Cancer Rising, siapkah kamu untuk bertransformasi secara besar-besaran selama 20 tahun ke depan? Transit Pluto ini mungkin bakalan bikin kamu ngerasa lebih kuat, lebih mendalam, lebih mampu berempati, lebih berkarisma bahkan, dan lebih magnetik dari sebelum-sebelumnya. Well, aku rasa ini semua video untuk kali ini.
Jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian ngerasa resonate dengan video ini dan kamu ngerasa video ini tuh bermanfaat buat kamu dalam cara apapun. Silakan bagikan video ini atau video lain dari Illusion Prestige ke kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Prestige. Anyways, follow aku juga dong di akun sosial mediaku yang lain, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Dan kalau kalian rasa pesan ini resonate, lagi-lagi jangan lupa untuk like ya. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Keep shining. Jangan takut buat tetap bersinar. Dan maksimalkan cahaya kamu. Maksimalkan potensi kamu. Kita butuh kok orang sepenyayang kalian. Dunia butuh kasih sayang kamu dan cinta kamu serta cahayamu. I'll see you when I see you, Cancer. Oh yeah, last but not least, please don't ever feel like you're not strong enough. Jangan pernah ngerasa kamu tuh gak kuat. Because you're stronger than you thought you are. Kamu tuh jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.